Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dipancarluaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Radio Dakwah Syariah RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillah kembali menjumpai para pendengar ya di hari Sabtu 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Hingga 1 jam ke depan kita akan berbincang tentang tumbuh kembang anak nih ya. Jadi banyak banget permasalahan yang bisa dikeluhkan orang tua tentang tumbuh kembang anak, mulai dari, dan biasanya yang mulai dikeluhkan ya itu anak-anak balita. Padahal kalau kita berbicara tadi dengan expertnya gitu ya, tumbuh kembang anak itu tidak hanya tentang anak-anak balita saja gitu. Jadi sebenarnya apa saja sih yang biasa dikeluhkan orang tua itu terkait tumbuh kembang anak? Kita langsung berbincang dengan narasumber kita di sini ya, seorang fisioterapi. Beliau adalah Mbak Ari di sini, juga founder dari Smile Baby Therapist ya. Iya, assalamualaikum Mbak Ari. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Iya, biasanya kalau sama anak-anak tuh selalu ceria gitu ya. Harus. Vibes-nya langsung positif terus gitu. Betul banget, harus. Iya. Nah ini nih tadi kita di awal kan tadi aku bincang ya, banyak sekali permasalahan dalam tumbuh kembang anak Ya, yang betul sekali. biasanya sadar dan kebanyakan tidak disadari juga sama orang tua gitu. Ya, betul banget. Terus banyak dikeluhkannya kalau udah, kok anakku begini ya, kok anakku begitu ya. Sering nggak mendengar keluhan orang tua kayak gitu? Sering sekali ya. Biasanya yang datang ke kita itu biasanya anak itu, Mbak, kok anakku belum jalan ya, udah 1 tahun. Mbak, anakku kok ada gangguan bicara ya, belum bisa mengucapkan satu kata, belum bisa menyebut mama papa. Iya. Kemudian, Mbak, ini anakku kok diajari pelajaran kok susah sekali ya masuknya gitu. Atau juga gini, Mbak, ini anakku kok selalu main HP, jadinya emosi, gulung-gulung. Kalau permintaannya tidak diberikan, itu pasti dia akan marah. Dan semua permasalahan itu terkait dengan proses tumbuh kembang anak ya, itu betul, tadi ya. Betul sekali. Iya, itu apa sih sebenarnya yang menyebabkan seperti itu? Sebetulnya kalau tumbuh kembang itu panjang ya ceritanya ya. Ceritanya panjang. Ini info terkini yang biasanya para ibu itu tidak menyadari bahwa tumbuh kembang itu dimulai ketika janin. Jadi gitu. usia kehamilan. Iya. Kita pernah mendengar kan? Jadi ada stimulasi musik. Musik klasik. Kemudian kalau ibu-ibu para muslimah ini biasanya stimulasi menggunakan murotal. Betul. Nah, ketika janin ini banyak sekali momen ketika seseorang itu belajar. Jadi awal kehidupan itu adalah ketika janin. Janin itu sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan sesuatu, taste, dia mulai mengenal. Kemudian berbagai macam refleks itu gerak primitif ya. Jadi nanti kita dapat bergerak karena ketika janin dan ketika bayi itu ada refleks yang berperan untuk protektif kemudian berkembang seperti itu. Kemudian juga di situ ada emosional. Anak itu sudah belajar tentang emosional. Jadi ketika kehamilan, misalkan ibunya stres, benar, itu sangat mempengaruhi sekali. Nih ya, ibu-ibu hamil harus bahagia ya. Jadi begini ya. Jadi mohon ayah bunda ini saling mendukung ya ketika istrinya sedang hamil, ya kan? Itu harus saling mendukung. Berikan emosi yang positif seperti itu karena akan mempengaruhi janin, akan mempengaruhi tumbuh kembang selanjutnya. Kemudian setelah janin itu ada yang namanya golden period. Golden period itu kapan? Itu usia 0 sampai 5 tahun. Jadi ketika bayi ini lahir, kemudian bayi ini bertumbuh dan berkembang di usia-usia awal, namanya golden period. Ini sangat berpengaruh sekali. Jadi proses lahir pun itu sangat berpengaruh. Misalkan ada yang lahir per vaginam. Apa tuh? Per vaginam itu sering disebut lahir normal ya. Gitu. Sebetulnya semua kelahiran itu normal. Normal ya, saja semua ya. itu normal saja, hanya kita sebut per vaginam. Per vaginam itu melewati jalan lahir karena di situ ada refleks yang terstimulasi. Anak mulai belajar bergerak. Kemudian anak ini mulai belajar refleks baru diajarkan ketika bayi lahir. Nah, jadi Allah itu sebetulnya sudah memberikan jalannya untuk perkembangan seseorang. Kemudian anak yang lahir dengan sesar, nah itu berarti ada momen refleks yang hilang. Seperti itu juga pengaruh gitu. Kemudian lahir prematur, belum cukup bulan, berarti dia ada perkembangan sinaps yang tidak terpenuhi. Seperti itu juga sangat berpengaruh. Jadi panjang kan. Kemudian dari usia 0 sampai 1 tahun itu ada tahapan
tahapan di mana anak mulai belajar gerak. Misalkan anak berguling, merayap, kemudian merangkak, jongkok berdiri, rambatan, jalan sampai dengan lari. Nah, motorik ini, gerakan-gerakan ini harus terlewati semua. Apa efeknya jika gerakan-gerakan ini tidak terlewati? Mungkin sebagai orang tua tidak akan merasakan sekarang. Oh gitu. Gitu, iya. Kita tidak akan aware ketika anak umur 1 tahun. Belum. Iya, belum menyadari. Karena apa? Karena kita sibuk, repot sekali kan. Nah, repot sekali. Jadi kurang aware dengan perkembangan dan pertumbuhan si anak ketika 0 sampai 1 tahun. Padahal gerak itu harus terlewati semua. Karena apa? Satu, kembali lagi ke perkembangan refleks itu tadi. Kemudian yang kedua, sekarang kita tidak akan merasa, tapi nanti anak misalkan sering jatuh. Ya, anak sering jatuh, tiba-tiba jatuh, geblak atau gelundung. Dan orang tua nggak sadar kalau itu efek dari yang sebelum-sebelumnya ya. Orang tua tidak sadar. Biasanya mengeluhnya setelah 1 tahun anak sudah bisa lari. Mbak, ini kenapa ya anakku kok sering jatuh. Nah, kemudian kurangnya koordinasi, kurangnya keseimbangan, kurangnya konsentrasi belajar. Pengaruh juga ya? Pengaruh juga, karena semua saling mempengaruhi. Jadi dari segi kognitif, bahasa, motorik itu ilmu yang terkini ya, itu sangat mempengaruhi sekali. Gitu. Kemudian usia 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, ini anak ini mulai explore and experience. Apa itu explore and experience? Anak itu biasanya akan mulai mengambil sesuatu, mulai mencari sesuatu. Kemudian mulai mencoba. Penasaran ya, masa-masa penasaran yang tinggi. Dan ini anak ini masih bergerak berdasarkan sensorisnya. Sensoris itu apa? Sensoris itu seperti mata, telinga, pengecapan, hidung, kulit. Jadi seseorang, si anak ini akan bergerak berdasarkan sensoris. Apa yang dia lihat, itu yang akan dia cari. Apa yang dia dengar, itu yang akan dia cari juga. Seperti itu. Jadi perkembangan ini sangat berpengaruh sekali di golden period ini. Semakin banyak stimulasi yang masuk dan tepat, pasti anak akan menjadi karakter yang semakin baik. Golden moment ya. Yes, golden moment. Dan kadang ini jadi terlupakan kadang-kadang. Dan akhirnya kayak orang tua kehilangan momen 5 tahun pertama gitu ya. Betul sekali. Dan itu 5 tahun pertama ini akan berpengaruh ke usia dia belajar, usia mulai masuk sekolah misalkan. Kan pengaruh sekali ini. Usia masuk sekolah. Nanti di sekolah mulai mengenal namanya lingkungan. Dia bermain dengan teman. Nah, itu biasanya ada cekcok di situ. Karena 0 sampai 5 tahun ini juga akan mempengaruhi emosional seseorang. Gitu. Jadi sedini mungkin orang tua memberikan stimulasi yang baik, ya kan? Itu akan menjadikan karakter yang semakin baik juga. Kemudian sepanjang hidup itu apa yang terjadi? Sinaps. Jadi ada anak yang mempunyai kecerdasan natural, gitu. Ada anak yang mempunyai kecerdasan natural. Ada juga anak yang kecerdasannya itu didapat berdasarkan pengalaman, explore and experience itu tadi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada sinaps yang akan menghubungkan, terus berhubungan sampai sepanjang hayat, gitu. Jadi jangan khawatir, misalkan anak kita saat ini nilainya mungkin rata-rata ya, atau di bawah, ya kan, nggak masalah gitu. Kesuksesan seseorang itu tidak tergantung dari kecerdasan natural itu. Akademis saja ya? Iya, betul. Tidak tergantung dari kecerdasan akademis itu, tetapi kita bisa mengarahkan anak ini ke bakat minatnya yang sesuai. Kalau sudah mendapatkan, nanti dia akan menjadi sukses, seperti itu. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin ini ada pertanyaan yang muncul di benak para pendengar nih, khususnya tadi kan dibilang pembentukan itu justru sebenarnya dari janin. Betul. Terus golden moment itu usia 1 sampai 5 tahun. Tapi udah kelewat nih, Mbak, dan udah kelihatan nih karakternya sekarang gitu. Terus apa yang bisa dilakukan nih kalau aku sudah aware tapi udah terlambat nih gitu? Tidak ada kata terlambat dalam stimulasi ya. Kita bisa memanfaatkan apa? Sinaps itu tadi. Itu nggak ada kata terlambat gitu. Kita punya tim yang hebat. Sekarang itu teknologi kesehatan makin meningkat ya. Ada dokter spesialis anak, spesialis saraf, psikolog, fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, kemudian ada bidan, ahli gizi, ada guru, sekarang ada guru pendamping, kemudian sekolah-sekolah mulai membuka sekolah yang lebih awal, misalkan preschool itu ya? Preschool atau PAUD ya. Nah, itu bisa dilakukan gitu.
Jadi tidak ada kata terlambat ya. Apapun case-nya itu tidak ada kata terlambat. Gitu. Tapi katanya gini, terapis terbaik itu adalah orang tua gitu. Betul. Nah, apa yang bisa dilakukan orang tua sendiri untuk anak-anaknya sebelum melibatkan para ahli tadi, expert tadi gitu? Ya, yang pertama dilakukan adalah memahami dulu. Ya kan, sekarang ilmu parenting itu banyak. Iya. Bisa diakses dari mana saja, ya kan? Dari internet, dari majalah itu banyak sekali. Ya kan, pahami dulu, pahami bahwa apa? Bahwa kita butuh untuk tumbuh kembang anak yang lebih baik, menjawab tantangan lingkungan yang semakin kacau balau ini ya, bisa saya katakan kacau balau kan ya. Seperti itu. Jadi pahami dulu, kemudian setelah dipahami, lakukan deteksi dini. Deteksi dini itu seperti apa? Misalkan, kok anakku harusnya umur 1 tahun sudah jalan, ini kok belum? Atau anakku harusnya 1 tahun sudah bisa bilang mama papa, ini kok belum gitu. Setelah melakukan deteksi dini secara sederhana, kemudian konsultasikan dengan praktisi tentunya yang berpengalaman ya di bidangnya, sesuai dengan bidangnya. Konsultasikan, kemudian nanti kita juga akan melakukan asesmen, ya kan? Kemudian kita akan evaluasi, kemudian ada tindak lanjut. Seperti itu terus sampai terbentuk karakter anak ini yang mandiri, gitu. Mandiri baik secara motoriknya, bahasanya, sosialnya, spiritualnya. Jadi berkesinambungan ya ini tadi ilmu parenting dari sisi medis, begitu ya. Jadi langkah yang pertama harus tahu dan harus tahu juga dari expertnya gitu ya. Setelah kita dikasih istilahnya advice harus seperti apa, baru kita praktikkan gitu sama anak-anak di rumah gitu ya. Dan gini, antara ayah dan ibu ini harus satu kompak paham, ya, harus satu tim ya. Harus satu paham gitu. Nggak bisa si ayah ini ke sana, si ibu ke sini, nggak bisa. Jadi ketika awal menikah, samakan visi dulu. Samakan dulu persepsi, ya kan? Samakan dulu persepsi dengan pasangannya masing-masing. Jadi ketika punya anak nanti nggak ada yang namanya bela-membela gitu. Ketika si ibu sudah mengatakan A, maka ayah sepakat dengan apa yang dikatakan ibu. Kemudian si ayah mengatakan B, ibu juga harus sepakat dengan apa yang dikatakan ayahnya. Untuk masalah pertengkaran itu nanti di belakang. Perbedaan pendapat itu di belakang ya. Tapi untuk pengasuhan sebaiknya antara ayah dan ibu itu harus sepakat. Karena itu akan memberikan energi positif untuk si anak. Seperti itu. Nah, ini orang mikir kalau mendengar kata terapi gitu biasanya untuk anak-anak special need gitu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal yang ditangani dalam hal fisioterapi, okupasi terapi nggak hanya itu ya Mbak ya? Apa aja Mbak? Jadi banyak. Jadi mulai dari gangguan belajar, kemudian mulai dari bicaranya, kemudian juga mulai dari motoriknya itu tadi. Jadi sebetulnya kalau saya itu menyebutnya kalau yang tanpa special needs ya, jadi menyebutnya kita sekolah gitu. Gitu, sekolah sejak dini. Ya, dianggaplah tempat itu sebagai sekolah. Karena apa? Karena di situ anak belajar. Begitu, dan prinsip kami adalah memberikan pelayanan yang nyaman. Jadi anak ini tidak harus selalu menangis. Ketika anak bisa diajak komunikasi, ya kan? Sebisa mungkin anak ini tidak menangis. Karena apa? Kalau anak sudah menangis berarti satu pintu sudah tertutup. Tidak nyaman ya tidak dia. Tidak nyaman. Gitu. Jadi senyaman mungkin. Mungkin kita butuh waktu yang lebih banyak. Ya kan? Tetapi ketika kita konsisten dan sabar, ya kan? Itu akan memberikan waktu lebih panjang untuk anak memahami, apalagi usia-usia bayi ya. Yang masih di sensori motor itu tadi, ketika dia bergerak karena sensorisnya, karena melihat sesuatu. Jadi si anak ini berikanlah waktu, time. Jadi tidak langsung datang ke praktisi kemudian anak ini langsung bagus, tidak. Ada prosesnya. Seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapannya, dan kita pun tidak akan memaksakan untuk membuat anak ini menangis. Seperti itu. Kita biasanya berikan dulu treatment berupa play terapi. Play terapi itu apa? Sambil bermain. Banyak hal yang bisa kita berikan, misalkan main pom-pom, main pom-pom, kemudian main bola, kemudian ayunan atau apa, kita ambil dulu hatinya lah istilahnya, gitu. Karena apa? Pasti kalau anak 1 tahun itu ketika datang ke kita udah lihat muka kita, muka-muka asing, muka-muka asing di tempat yang baru, makanya kita berikan stimulasi play terapi dulu, gitu. Bermain dulu ya nak, gitu, nggak apa-apa. Kita butuh waktu sekitar setengah jam mungkin untuk bermain, setengah jamnya untuk
mulai masuk stimulasi. Hmm. Kemudian kita himbau lagi untuk besok datang lagi ya Bu. Mm-mm. Bukan mencari ininya ya, mencari apa? Mencari keuntungan ya, tapi memang prosesnya seperti itu. Memang butuh proses yang panjang gitu nggak ya. ada yang apa pencapaian yang sukses itu tanpa kesabaran itu tadi, gitu. Nggak ada yang instan lah istilahnya. Iya, itu tadi untuk beberapa kasus gitu ya. Tapi yang sering muncul nih ya, jadi gini, yang sering muncul biasanya saat ini itu adalah gangguan wicara gitu ya. Bicara Betul. itu banyak sekali dikeluhkan orang tua zaman sekarang gitu. Betul Itu biasanya sekali. pengaruhnya apa aja nih Mbak? Pengaruhnya jelas ke belajar ya dan komunikasi dengan temannya ya. Ya. Komunikasi dengan orang tua. Sekarang kalau anak mengalami gangguan wicara, mau meminta sesuatu dia akan menunjuk. Ketika menunjuk, kita biasakan seperti itu, kita nggak coba mengajarkan kata, dia akan selalu seperti itu. Akhirnya anak ini akan menjadi introvert, lebih pendiam. Saya punya dulu pasien itu, anak ini bisa ngomong tapi suaranya tidak keluar. Apa? Kurang pede apa itu? Dari faktor kurang pede juga, kemudian dia menunjuk juga dikasihkan dengan orang tuanya, karena kalau menunjuk tidak dikasih dia marah. Kemudian dia menunjuk makanan tidak dikasih, dia nggak akan makan gitu. Nah itu faktor psikolog masuk dong ya. Iya. Nah seperti itu, jadi berkesinambungan sekali antara wicara dengan psikologi anak ini sangat berkesinambungan begitu. Dan ini pernah kan sharing kita sama guru TK gitu. Iya. Dan ternyata rata-rata anak TK zaman sekarang gitu, kebanyakan permasalahannya ada di gangguan wicara itu tadi. Betul. Kira-kira faktornya apa nih? Bedanya anak TK zaman dulu dan zaman sekarang gitu. Kalau kita dulu zaman dulu itu kan kita eksplornya keluar ya, ke lingkungan, main ke kali misalkan. Kemudian main masak-masakan dengan teman. Itu kan komunikasinya lebih banyak. Kosakata yang dia dapat akan lebih banyak. Interaksi dengan Betul. orang lain ya. Sementara anak zaman sekarang 2 tahun sudah pegang HP. Kita tidak memungkiri ya. Tapi kan kalau dari HP juga dapat kosakata, Mbak. Tapi Pengaruhnya? kosakata sesuai dengan HP-nya. Oh gitu. Iya, dia tidak diajarkan komunikasi 2 arah. Iya kan? Tidak, kecuali kalau HP-nya video call ya, itu berbeda. Itu ada komunikasi 2 arah, ada kontak mata. Nah, tetapi kalau bermain di luar itu dengan temannya, dengan teman sebaya, ya kan apa yang didapat? Komunikasi 2 arah. Kontak mata. Pengembangan bahasa ya. Pengembangan bahasanya, kosakatanya lebih banyak. Seperti itu. Kemudian dia bermain dengan anak usia di atasnya. Nah itu membangun karakter bahwa temannya itu tidak hanya seusia, tapi ada yang di atasku. Bagaimana cara saya bermain dengan kakak, bermain dengan teman yang usianya di atas saya, itu akan terbentuk seperti itu. Ada komunikasi baru lagi, pasti berbeda dengan teman sebaya. Gitu. Kemudian bermain dengan adik yang lebih kecil. Nah itu juga ada komunikasi lagi. Sekarang adik ngomongnya cuman ada mama, tapi si kakak kan bisa ayo dek main, tepuk tangan. Nah itu ada ekspresifnya juga muncul seperti termasuk itu. konflik-konflik di dalamnya itu termasuk pembelajaran juga ya buat anak-anak ya. Betul sekali, ada problem solvernya juga. Jadi ketika si anak ini misal main dengan teman yang lebih tua, bertengkar, nah dia akan mempunyai pemikiran bagaimana cara aku mengatasi biar aku tetap bermain dengan dia. Nah anak ini akan terbentuk pola pikirnya. Seperti itu. Baik, kita coba ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman yang mau bergabung di sini juga bisa di 081226170777. Ini ada di nomor 9945 ya Mbak ya, saya bacakan. Mbak, dulu anak saya itu usia 1 tahun lebih itu belum bisa jalan gitu, dan prosesnya itu proses merangkaknya itu terlewati begitu. Nah waktu itu saya coba ke terapis nih Mbak, tapi dalam proses terapinya ternyata harus ditinggal, jadi ibunya tidak boleh menemani. Padahal kan anak-anak usia 1 tahun masih dengan orang asing itu kan pasti ketakutan gitu. Tapi kata terapisnya tidak apa-apa, itu nanti akan membangun percaya diri dia nantinya. Karena saya tidak tega, akhirnya saya berhentikan proses terapisnya. Menurut Mbak gimana? Iya Mbak, kebanyakan kayak gitu ya. Nggak boleh masuk, jadi di ruang tertutup. Nah apakah semua
terapi itu modelnya harus seperti itu? Nggak harus sih, itu untuk beberapa case memang ada anak-anak yang harus kita sendirikan. Karena apa? Dia mudah sekali terdistrak. Satu. Kemudian anak rasa aman pasti dengan orang tua. Iya. Begitu. Akhirnya anak akan manipulatif. Nah, yang dikhawatirkan si terapis atau praktisi ini, anak akan manipulatif seperti itu. Manipulatif yang Manipulatif seperti apa? itu misalkan nangisnya nangis manja, pegang-pegang orang tuanya, ya kan. Nah, makanya kadang disendirikan di satu ruang, Bu, Pak, ditinggal dulu, ya kan, biar anaknya kami treatment, seperti itu. Karena itu juga bagi kami itu ini ya, apa ya, juga menyakitkan seperti itu. Tapi jika kita tidak lakukan, dia akan ke arah yang lebih memburuk seperti gitu. itu. Ya, jadi sebaiknya dikomunikasikan saja. Misalkan masih ingin menemani anaknya, nggak apa-apa, karena berat juga kan untuk orang tua melepas. Nggak, takutnya kan kayak ada trauma atau gimana gitu kalau nangis sampai kejer kayak gitu mungkin ya. Untuk beberapa kasus memang ada, tapi selama ini masih baik-baik saja ya. Jadi kalau pendekatan saat ini kita lebih ke bermain ya. Jadi kita mengajak orang tua juga ikut, gitu. Itu pendekatan yang sedang kami gunakan saat ini. Jadi orang tua juga ikut berperan aktif, gitu. Saling berkomunikasi lah, gitu. Misalkan, Mbak, saya mau ini aja, gitu. Ya temani, anaknya nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama kalau anaknya ini sudah mulai manipulatif, Bu, sebaiknya ditinggal saja, tidak apa-apa. Anak ini nanti akan mulai terbiasa. Gitu, akan mulai terbiasa. Berat di awal saja. Berat di awal saja. Harus tegar. Iya. Dan itu tidak semua case kok, tidak semua kasus harus seperti itu. Oh gitu. Jadi enggak semua terapi harus di tempat tertutup gitu ya. Asal anak bisa diajak komunikasi, ya kan? Itu bisa dengan orang tua bisa. Gitu. Jadi tidak harus satu ruangan. Iya. Tapi ada kasus di mana memang anak ini tidak bisa diajak komunikasi. Jadi udah nangis jerit-jerit itu karena faktor emosi yang terlalu tinggi. Makanya kadang kita masukkan satu ruang, iya kan, biar dia tenang dulu. Biar dia tenang dulu, mengurangi emosi, ya kan. Kemudian kita masukkan stimulasi, kan anak akan lebih tenang. Gitu. Dan itu kita sudah tahu lah anak ini akan trauma atau tidak. Oh gitu. Ya, jadi kita bisa mengukur. Menangis itu bagian dari proses terapinya juga ya? Menangis itu bagian dari seseorang, saya rasa ya. Jadi menangis itu ada menangis karena dia kesakitan, menangis dia manipulasi, kemudian menangis dia sedih. Nah, kita para terapis itu biasanya sudah hafal anak ini manipulasi, sedih atau sakit. Nah, seperti itu. Mungkin yang menjadi masalah adalah komunikasi. Jadi kurangnya komunikasi kami praktisi dengan para orang tua seperti itu. Jadi orang tua bisa ditenangkan dulu. Orang tuanya tenang, insya Allah anaknya tenang gitu. Dan dari awal biasanya kita terangkan sih, Bu, ini anaknya begini. Jadi nanti jangan khawatir, misalkan anaknya menangis. Gitu. Sudah ditenangkan sejak awal dulu. Iya, nanti konsekuensinya akan seperti ini, gitu. Kemudian treatment yang kami berikan itu seperti ini, gitu. Gitu ya, Ibu ya. Jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Sudah sama ahlinya. Betul sekali. Oke. Ini ada dari Amanina Collection nih Mbak. Assalamualaikum Mbak, mau bertanya, anak kami penderita cerebral palsy ya, dengan tangan dan kaki kanan pasif, kontak mata bagus tetapi tidak mampu komunikasi, tidak memahami perintah dan larangan, makan disuapin, minum disuapin dengan sendok, usia kini sudah 14 tahun. Pertanyaannya, bagaimana mengajari anak minum dengan sedotan sementara anaknya tidak memahami perintah gitu? Nanti kita perlu asesmen ya kalau sekompleks itu gitu. Jadi kan cerebral palsy tidak bisa dipecah-pecah. Karena cerebral palsy itu biasanya total movement. Karena apa? Karena yang mengalami kelumpuhan itu brainnya ya. Jadi ada satu bagian otak yang memang dia tidak berfungsi. Gitu. Ya, tapi jangan khawatir. Bagian otak yang lain ini, ya kan, Allah sudah memberikan, masih bisa dimaksimalkan. Masih bisa dimaksimalkan. Sampai kapan? Sampai sepanjang hidup. Seperti itu, gitu. Jadi jangan khawatir. Kalau untuk kasus-kasus yang seperti itu, datanglah ke praktisi. Nanti akan kami jelaskan detailnya. Seperti itu. Betul. Karena kalau menjawab seperti itu, kami kan harus periksa dulu mulai dari atas sampai ke bawah. Motoriknya seperti apa, perkembangannya seperti apa, kemudian ekspresinya seperti harus apa. Lihat anaknya langsung juga ya. Harus lihat anaknya langsung, betul sekali. Begitu ya. Baik, semoga nanti Amanina Collection ya mungkin bisa datang ke terapis atau mungkin ke Smile Baby juga
Oke, nanti kita lanjut lagi perbincangannya. Untuk teman-teman yang juga mau sharing bisa nanti setelah jeda berikut ini ya.
Ya, kembali lagi dengan perbincangan kita tentang tumbuh kembang anak sejak dini ya, kita maksimalkan begitu. Dan Mbak Ari kan pasti menangani banyak pasien ya, Ya, banyak anak, banyak kasus gitu, banyak kasus. Mulai dari yang mungkin special need atau anak pada umumnya gitu. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang anak special need nih Mbak ya, pandangan Mbak Ari nih. Kadang-kadang orang tua pasti pengennya anak itu ya pada umumnya gitu kan. Makanya fokus dari terapi itu adalah membuat anak berubah gitu. Iya, Padahal betul sekali. menurut Mbak Ari gimana? Apakah memang anak itu harus dirubah gitu? Padahal kan tujuan terapi bukan merubah ya. Iya. Gimana Mbak? Jadi tujuan terapi itu tidak merubah ya, Mm-mm. tapi membentuk Hmm. membentuk anak seperti itu. Membentuk anak secara apa? Ya secara semuanya, motoriknya, emosionalnya, kemudian masa depannya kan seperti itu. Jadi memang tidak bisa ya anak ini disamaratakan karena setiap anak itu punya spesial sendiri-sendiri. Mm-mm. Ya kan? Anak yang dikatakan normal pun itu punya spesial sendiri-sendiri seperti Oke. itu. Apalagi anak dengan special case, Mm-mm. pasti satu dengan yang lainnya itu berbeda. Iya. Seperti itu. Iya, kita nggak ada kata normal, nggak Nggak normal ada ya. normal dan nggak Iya, normal semuanya ya. normal. Cuman gini, misalnya nih ya ada anak yang qadarullah sama Allah dikasihkan misalnya tadi cerebral palsy ya. Iya. Kita kan tidak bisa mengubah oh ini anak akan sembuh dari cerebral palsy Iya, ini gitu. betul. Tapi apa yang bisa dilakukan untuk Iya. anak ini buat Iya. masa depannya? Seperti apa, Mbak? Yang pertama adalah orang tua dengan si anak ini harus berteman. Ya, berteman dengan case-nya. Mm-mm. Berteman dengan Nerimo gitu ya Iya, istilahnya. nerimo. Yang penting itu penerima dulu. Heeh. Karena kalau orang tua tenang, nyaman, Mm-mm. anak menerima, kemudian dikomunikasikan, akan mendapat tujuannya kemana sih kita. Ada anak-anak yang tujuannya jalan, ya kan? Ada anak-anak yang tujuannya jalan tapi butuh alat bantu. Mm. Ada anak-anak yang memang tidak bisa dipaksakan untuk jalan, seperti itu. Dan semuanya ini mereka punya masa depan. Gitu. Mm. Jadi saat ini yang dipikirkan adalah masa depan kan, Mm. ya kan? Jangan berandai-andai, Mm-mm. ya kan terlalu tinggi. Mm-mm. Misalkan anak ini memang tidak bisa kita paksakan untuk jalan. Sudah sekian tahun terapi misalkan ya, sudah 5 tahun, orang tua mulai bosan, anak mulai mengalami perubahan fungsi, mengalami perubahan bentuk, ada yang namanya deformity, ada namanya kontraktur dan lain sebagainya. Mengalami seperti itu berat banget untuk orang tua dan anak. Gitu. Kemudian orang tua, saya rasa lebih baik berpikir kita lebih ke masa depan ya, kita arahkan anak ini. Yang pertama adalah satu, berikan dia rasa untuk menerima, ya kan? Nah, kamu ini normal kok, seperti dengan teman-temanmu yang lain, tetapi mungkin kamu punya keterbatasan, seperti itu. Dan kalau secara Islami, ya kan, Allah itu akan menggantinya nanti. Nah, pahamkan dulu ke anak. Pasti ada kelebihan yang lain gitu ya. Pahamkan dulu seperti itu. Kemudian kita mulai rangkai masa depannya. Ketika anak sudah menerima, anak sudah paham, kita rangkai masa depannya. Gitu. Kita arahkan. Misalkan anak ini senang dengan hafalan, kita arahkan ke hafalan. Seperti itu. Kemudian anak ini senang olahraga. Ada olahraga khusus untuk anak special kids ini, ya kan, yang kita bisa arahkan. Misalkan ke Paralimpik seperti itu. Bisa kita arahkan. Ada case-case yang pernah ditanganin kayak gitu, Mbak? Iya, jadi ada itu tetangga ya, dia memang dia harus memakai kursi roda, dan orang tuanya bukan orang tua yang mampu banget, tidak, itu orang tua yang sederhana. Kemudian mereka memikirkan anaknya ini harus lari kemana anakku ini, gitu. Apakah dipaksakan untuk jalan? Apakah dipaksakan untuk sekolah normal? Maksudnya sekolah formal ya? Iya. Ataukah anak ini saya arahkan ke hal yang lebih baik dan bisa untuk masa depan dia. Akhirnya seorang tua ini mengarahkan ke olahraga, ya kan, dan dia menjuarai beberapa turnamen ya, seperti itu. Kemudian dia dapat ini kan, dapat fee lah istilahnya. Nah itu bisa untuk masa depan dia. Masya Seperti Allah. itu. Jadi memang jangan terbatas tujuan kita itu, misalkan anak cerebral palsy hanya terbatas untuk jalan saja, nah tidak seperti itu, gitu. Tapi ada hal-hal yang lain yang kita bisa bangun sejak dini, sejak awal, untuk masa depan si anak ini. Iya. Iya. Sekarang juga banyak sekolah-sekolah itu inklusi, Iya. banyak menerima juga. Betul. Ya.
Jadi mereka juga mulai membuka kesempatan seperti itu. Istilahnya gini ya, kayak menyiapkan anak untuk berpisah dengan kita gitu ya. Iya, Karena kita mandiri. karena tidak mungkin selamanya Betul. menemani. Kan berpikirnya kalau aku nggak ada, anak ini seperti apa? Iya, gitu kan. betul banget. Ini ada satu kasus lagi. Ini pasien saya, pasien lama ya. Dia di sekolah, orang tuanya juga kayak tadi, mampu banget juga enggak. Kemudian mungkin sudah mulai lelah ya antar jemput anaknya untuk terapi ya. Akhirnya dia ya udah deh, kamu di sekolah aja gitu. Kemudian mereka udah menerima, akhirnya kamu di kursi roda, masukkan di kelas tahfidz. Gitu. Iya. Kemudian di sekolah diajari untuk PD. Akhirnya pernah memimpin upacara. Masya Allah. Ya ikut dalam apa? Saat upacara itu. Gitu. Jadi keputusan orang tua sangat mempengaruhi masa depan anak-anak ini. Betul. Jadi saat orang tuanya nyaman, orang tuanya nerimo, energi itu juga akan menyalur ke anak. Begitupun kita saat marah pasti anak ikut. Halo, apa kabar kita yang anaknya semuanya baik-baik aja ya? Harus belajar di sini ya, Mbak ya. Iya, betul. Jadi berikan energi yang positif itu tadi, gitu. Kemudian komunikasikan dengan anak, gitu. Yang penting itu komunikasi dengan orang tua itu dibangun. Iya. Gitu. Jangan biarkan anak kita lepas dari perhatian kita. Nah, krik-krik banyak banget kayaknya sekarang jadi kan ini sekarang ya. biasanya kita sibuk bekerja nih ya, sibuk bekerja, sibuk dengan sosial, mungkin akhirnya anak berkembang tanpa kita tahu. Nanti muncullah kenakalan remaja dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kayak kita kurang perhatian gitu. Nah, apalagi anak dengan spesial kids ini memang butuh perhatian yang luar biasa lebih banyak. Dan perjuangan ibu-ibu dan ayah yang mempunyai anak dengan spesial kids ini luar biasa. Saya acungi jempol sekali semangat mereka setiap hari mengantarkan terapi bolak-balik masih harus nerima, masih harus mengurus keluarga, adik-adiknya luar biasa banget. Insya Allah kasih ganti yang lebih baik ya Mbak. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, kita baca terlebih dahulu. Ada 4410. Mbak, anak saya itu susah sekali loh kalau disuruh belajar. Bukan karena dia enggak bisa, tapi karena dia tuh kayaknya nggak bisa fokus aja gitu. Karena kadang-kadang kalau saya pressure untuk dia itu lebih fokus, kadang juga bisa gitu. Tapi capek Mbak, maksudnya nyuruh harus pakai marah-marah. Gimana caranya agar anak itu merasa nyaman dalam belajar? Iya, pahami dulu. Biasanya anak ini punya waktu konsentrasi. Nah, coba dilihat karakter belajarnya juga sendiri-sendiri mungkin sendiri-sendiri. ya Mbak ya. Jadi tiap anak itu punya karakter belajar sendiri-sendiri. Tidak bisa kita paksakan dia duduk 2 jam harus belajar. Mungkin, kita aja enggak juga ya. Mungkin ada anak yang konsentrasinya dia cuma bisa 15 menit. Terus apakah harus kita paksakan lebih dari itu? Tidak. Ada anak yang harus belajar itu dengan bergerak-gerak, dengan bermain tangan dan lain sebagainya. Anak saya banget tuh kayaknya. Makanya ada yang seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan anak belajar itu dengan cara kita gitu. Gitu. Yang penting kita tahu bakat minat anak sejak dini. Mereka bakatnya apa, minatnya apa, kemudian cari konsep belajar yang sesuai dengan si anak gitu. Mungkin kalau di sekolah sama ya, konsep belajarnya itu sama, tapi ketika di rumah caranya yang berbeda. Karena apa? Asupan yang masuk ke anak, misalnya anak sering nonton TV. Nonton TV itu kan ada jeda iklannya. Iya. Ya biasanya konsentrasinya segitu. Gitu. Jadi konsentrasi untuk melihat sesuatu itu mungkin cuma 15 menit. Nanti harus jeda dulu. Ada yang belajar 15 menit keliling-keliling dulu, nanti belajar lagi. Nah, ada yang seperti itu. Dan enggak masalah ya. Dan enggak masalah, dan saya rasa beberapa guru pun sekarang saat ini sudah mulai memahami, tidak lagi kayak kita dulu harus duduk. Kalau nggak diem dilempar penghapus. Nah, itu pengalaman yang luar biasa gitu. Ada pengalaman kayak gitu. Ya, itu ada pengalaman ya. Dan gini, sekarang memang pola ajarnya, pola didiknya itu kan beda. Nggak kayak kita dulu. Kita dulu nggak mengenal yang namanya gadget, nggak mengenal namanya Mbah Google. Nah, ini tantangannya luar biasa ya sekarang tuh ya. Betul sekali. Maksudnya tantangannya nggak cuma di anak, di orang tua juga. Apalagi kita udah mengalami kemarin daring ya. Iya. Ya pasti banyak emosionalnya banyak sekali. 2 tahun daring, bayangkan harus Zoom, harus ini drama banget ya pokoknya ya. Drama banget, anak nggak mau belajar gini. Dan mengembalikan
sistem dari yang awalnya daring menuju ke sistem kembali lagi ke sekolah itu butuh waktu, butuh Banget, time ya. gitu. Jadi kita harus konsisten dan sabar. Komunikasikan apa yang anak alami dengan gurunya. Jadi mungkin setiap pulang sekolah atau seminggu sekali intens dengan guru, gimana anak saya gini. Saya rasa orang tua sekarang lebih cerdas ya. Harusnya. Iya, harusnya lebih cerdas ya. Jadi Iya, ini ada komunikasi itu mudah sekali. pertanyaan terakhir saya bacakan ya Mbak ya, ada di 9391. Mbak, bagaimana menurut Mbak tentang anak yang punya rasa penasaran tinggi dengan HP gitu, yang dia lihat itu ya memang sesuatu yang bermanfaat tapi kok jadi sering banget gitu, gimana Mbak? Iya, berarti harus direm. Nah. Seperti itu. Ada timing khusus ya. Ada waktu-waktu tertentu. Misalkan anak ini sudah kecanduan, karena kita aja pasti kecanduan dong dengan Instagram, Facebook, apalagi anak gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus. Bukan kita memaksa untuk sama sekali tidak, tapi ada waktu-waktu tertentu. Misalkan anak ini sudah bisa dikasih pemahaman. Nah, ini kamu sedang sekolah. Jika kamu banyak bermain HP, nanti nilaimu begini, gini dan begini. Kamu sering marah, sering gini. Iya. Nanti mainnya ketika weekend ya. Nah, seperti itu. Kita kasih pengertian aja ke si anak ini ketika bisa diajak komunikasi. Misalkan anaknya tidak bisa diajak komunikasi, malah marah, gulung-gulung, ya itulah saatnya datang ke praktisi, mengkonsultasikan biar tahu lebih jauh lagi seperti apa. Kemungkinan seperti itu, sampai marah-marah seperti itu, otot kepala ya kan, kulit kepala dan otot di area kepala, kemudian leher dan punggung ini biasanya kencang. Karena kan kita sering pegang HP. Iya. Nah, itu anak jadi lebih sensitif dan lebih emosional seperti itu. Gitu. Baik. Begitu ya, semoga terjawab sudah kegelisahan. Iya. Memang di sini kalau kita tarik poinnya, suatu orang tua harus lebih aware lagi. Betul. Gitu ya, sejak dini. Iya. Dan tidak ada kata terlambat kalau udah terlambat juga. Dan jangan malu untuk mengkomunikasikan Nah, permasalahannya. Mungkin Mbak Ari mau nge-share nomornya untuk teman-teman yang mungkin pengen konsultasi. Oh iya, boleh. Jadi nanti bisa dicatat ya di nomor 08571 202220. Duanya 4 kali ya. Atau di 085 878 452072. Oke, itu ya mungkin teman-teman yang ada masalah tadi ya, secara spesifik untuk kasus-kasus tertentu tentu tidak bisa dijawab secara on air ya. Iya, kita harus tahu gitu, harus tahu case-nya seluruhnya seperti apa. Iya, gitu. Oke, aku bacaan lagi ya satu kali di 085 712022220, benar ya? Betul. Atau di 085 878 452072. Ya, Semoga bermanfaat sharing kita hari ini. Terima kasih Mbak Ari atas kebersamaannya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi ya. Iya, baik, terima kasih para pendengar kebersamaannya selama 1 jam ini. Semoga bermanfaat. Saya Andika Alia yang bertugas mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.